Lembaga survei Polmark Research Center telah merilis hasil survei tingkat keterpilihan Pilkada DKI Jakarta pada 19 Januari lalu. Dengan responden berjumlah 1.200 orang, hasilnya pasangan Anies Sandi berada di urutan pertama dengan 25,3%. Disusul di urutan kedua Agus Silvi dengan 23,9% dan Ahok Jarot dengan 20,4% di urutan ketiga. Hasil survei ini adalah hasil survei satu-satunya sebulan menjelang pencoblosan Pilkada DKI Jakarta yang memenangkan pasangan Anies Sandi. Hasilnya berbeda dengan hasil survei lain yang dipublikasikan pada rentang waktu yang sama. Saya pun sudah mencoba menghubungi pendiri dan pimpinan Polmark Indonesia yang membawahi lembaga survei Polmark Research Center, EF Saifullah Fatah, untuk saya wawancara terkait hasil survei ini. Namun EF mengaku sedang kurang sehat untuk melakukan wawancara dengan saya. Dari sejumlah media, EF mengatakan hasil survei yang berbeda bukan hanya sekarang, melainkan hampir semua pilkada, termasuk Pilkada DKI 2012. Menurutnya, hasil survei berbeda tergantung dari jumlah responden, metodologi yang digunakan, dan waktu pelaksanaan survei. EF pun mengimbau agar lembaga survei benar-benar jujur mengungkap hasil surveinya. Saudara, berbagai macam fenomena survei terjadi tidak hanya pada saat pilkada, tapi juga menjelang setiap pemilihan, pemilu atau pilkada di daerah-daerah. Saya sudah bersama dengan analis komunikasi politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Kang Gun-Gun Herianto. Terima kasih telah bersedia diwawancara oleh saya. Kang Gun, apa yang terjadi dengan fenomena pollster, lembaga survei? Sebelum pemilihan, sebelum hari H, hasilnya beraneka ragam, ada yang kesana kemari. Tapi kemudian semakin dekat ke hari pemilihan, semakin mengerucut ke hasil yang benar. Selalu seperti itu di setiap kali pemilihan. Apa yang terjadi? Ada dua hal yang bisa menjelaskan itu. Pertama, itu soal beragam isu yang terjadi. Seperti misalnya kampanye, termasuk juga perdebatan seperti debat-debat calon, itu kerap kali juga mengubah konfigurasi suara atau mengkonfirmasi adanya fluktuasi opini. Itu keniscayaan memang terjadi. Kemudian yang kedua, itu soal integritas, kredibilitas, dan kapabilitas lembaga survei. Bicara integritas dan kredibilitas, tentu ini bicara soal profesionalitas dan bicara soal moral etik dalam melakukan riset. Anda mau mengatakan bahwa kalau seandainya naik turun nggak benar, itu ada masalah di moral etik? Jangan juga diabaikan bahwa di kita kerap kali ada dilematis, yakni kerja pollster, kerja researcher yang kemudian berkelindan itu dengan kepentingan politiknya sebagai konsultan. Nah, disinilah yang seringkali bermasalah. Yakni posisi lembaga riset yang kemudian menjadikan produk hasil risetnya itu sebagai misalnya glorifikasi. Glorifikasi itu semacam teknik untuk menggaungkan suara si kandidat lebih banyak, padahal misalnya belum tentu merepresentasikan suara senyatanya. Sampai di situ berarti selalu ada celah untuk memenangkan calon siapa saja di dalam survei terlihat lebih tinggi dibanding yang lain, padahal sebenarnya sesungguhnya tidak setinggi itu, tidak seperti itu. Ya, memang selalu ada celah. Selalu ada celah. Contohnya misalnya di metodologi, gitu ya. Kerap kali nih, Mas Aiman, itu ada beberapa lembaga survei yang karena persoalan moral etik, misalnya dia mencoba masuk di celah metodologi dengan melakukan semacam rekayasa. Contohlah misalnya soal teknik sampling. Samplingnya misalnya diambil yang menguntungkan, di kantong-kantong yang kemudian tidak secara merata, proporsional, atau seringkali teman-teman sebut sebagai multi-stage random sampling misalnya. Jadi mereka mengambil sampel di kantong yang justru memang pendukung yang ingin mereka naikkan suaranya. Kemudian yang kedua, pasti lembaga-lembaga survei seperti ini ada keanehan, misalnya jumping ya, dari satu temuan di satu survei dengan survei di waktu berikutnya. Ini Mas Aiman sering kita sebut sebagai jumping conclusion dari hasil survei. Contohnya misalnya tiba-tiba naik sangat drastis, tidak ada, biasanya kan perubahan itu bersifat gradual atau sifatnya itu lebih mengikuti ritme isu yang juga terjadi di sekitar si pasangan kandidat. Mereka berharap ada bandwagon effect. Ada bandwagon effect.
bahwa dia mencoba untuk membuat semacam satu wacana bahwa ini kandidatnya diminati dan kemudian terus mendapatkan semacam support ya dalam bentuk dukungan suara dari publik. Terlihat dari misalnya suara dari pemilih yang terus meningkat. Permasalahannya adalah mayoritas lembaga survei itu tidak mempublikasikan ketika mereka punya klien partai atau klien pasangan calon yang tengah masuk ke dalam kontestasi ini. Bagaimana publik bisa mengetahui bahwa survei itu terkait dengan pasangan calon yang menjadi kliennya? Oke, ada dua hal. Pertama, dari sudut hasil survei, itu publik harus lebih kritis membaca hasilnya. Contoh misalnya, di situ harus cermati metodologi yang digunakan. Kalau satu lembaga survei tidak terbuka dengan metodologinya, itu menurut saya jangan pernah dipercayai. Jadi dari awal, sebelum dia kemudian sampai kepada hasil, dia harus publish. Ini metodologinya seperti ini. Kemudian yang kedua, lihat historisitas berjenjangnya. Artinya dari satu survei dengan survei dia berikutnya. Ini akan terlihat sebenarnya transformasi ya suara yang ada di situ. Jangan sampai kemudian tadi kita sama-sama lihat misalnya hasilnya itu sangat jumping, sangat melompat jauh dan itu menurut saya akan rentan itu sebenarnya adalah upaya dalam tanda petik manipulasi ya, manipulasi suara. Nah, hal seperti itu publik juga harus jangan abai termasuk media. Menurut saya coba perhatikan semua rilis survei yang dilakukan oleh lembaga itu harus menyediakan yang disebutkan second opinion ahli. Jadi wajib dalam konteks rilis itu untuk kemudian adanya satu ahli, seorang ahli atau kemudian yang independen yang kemudian bisa mengomentari hasil surveinya sehingga kemudian terjadi dialektika. Termasuk mengkritik metodologi ataupun misalnya hasil. Kemudian yang keempat itu menurut saya juga publik harus jangan serta-merta langsung mempercayai tanpa meng-cross check itu dengan survei atau hasil survei lembaga-lembaga lain. Dan inilah trik menjadi pemilih yang cerdas dan rasional. Ya. Terima kasih. Sama-sama, Mas Aiman. Gun Herianto telah memberikan informasi di program Aiman. Terima kasih. Saudara, perselisihan dan gesekan kerap mewarnai suasana pemilihan di ibu kota. Padahal pemilihan apapun namanya, seberapapun luas daerah kekuasaannya, ditujukan untuk satu keinginan, kesejahteraan untuk rakyatnya. Pemilihan selalu menjadi ujian demokrasi bagi bangsanya dan selalu menyisakan kecurigaan di masa depan jika ada kejanggalan dalam jalan menuju kemenangan. Saudara saya Aiman Wicaksono, salam.